siapapun mukmin, baik tua, muda, laki-laki ataupun wanita, sudah sepatutnya untuk senantiasa mengingat maut. Karena itu adalah salah satu yang senantiasa disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aksiru zikro hadzimil lazat. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian ataupun maut. Setidaknya kita itu meluangkan waktu dalam sehari, entah 2 menit, 3 menit, bagus lebih banyak lagi, duduk khusus untuk merenungkan tentang kematian. Entah ba'da sholat subuh, ba'da sholat zuhur, asar, maghrib, isya, atau pada waktu tahajud, atau ketika menunggu sholat. Setidaknya ada waktu khusus, benar-benar khusus. Duduk, menyendiri, diam, menundukkan kepala, bertafakur, merenungkan tentang kematian kita. Hadzimul lazat, yaitu yang menghancurkan segala kelezatan. Membinasakan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Habis begitu datangnya kematian. Maka menyempatkan hal ini, walaupun hanya 2 menit, 1 menit, 3 menit, duduk khusus merenungkan tentang kematian kita sendiri. Bagaimana kita mau mati, kapan kita mau mati, seperti apa kita mati, bisa tidak kita ucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan jelas, dengan tegas, di akhiril kalam, di ucapan yang terakhir kita. Itu renungkan. Mesti direnungkan dengan penuh ketawajuhan. Walaupun kita beralasan sibuk sesibuk apapun. Kita tidak punya waktu. Kita sibuk ke sana kemari. Berbagai pekerjaan, kesibukan. Tapi luangkan sesaat 2 saat untuk duduk merenungkan hal ini. Ini perkara penting. Mengingat maut, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan didatangi oleh kematian. Mau tidak mau, terima tidak terima, suka atau tidak suka, dia akan merasakannya. Dan kita semua sudah punya tiketnya. Tiketnya sudah ada pada diri kita. Hanya di tiket itu tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun, tidak ada jam, tidak ada detik. Kita tidak dapatkan dari loket pembelian tiket. Kita tidak membelinya secara online. Tapi itu memang dinyatakan milik kita, setiap kita. Kita telah diberi tiket itu masing-masing. Namun bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini di akhir hayat kita? Maka ini perlu direnungkan. Ini bukan perkara sepele. Ini jauh lebih penting dari apapun. Dari yang kita usahakan mati-matian. Sampai umur kita detik ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada memikirkan kematian kita. Bagaimana kita mati? Kita sudah sangat sering memikirkan bagaimana kita hidup. Bagaimana mengisi kehidupan. Mempercantik kehidupan. Memperbagus kehidupan. Tapi kita lupa untuk mempercantik kematian. Memperbagus kematian kita. Memperindah kematian kita. Padahal itu jauh lebih penting.
Maka kita, mumpung ada kesempatan, selagi ada kesempatan, mari kita memikirkan hal itu, meluangkan waktu. Sehingga dikatakan, ketika sahabat bertanya, kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, siapakah man ayul mu'minina? Ditanya, ayul mu'minina akyas. Siapakah orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang cerdas itu aksaruhum lil mauti isti'dadan. Dia itu yang paling banyak di antara orang beriman itu yang mempersiapkan kematiannya. Aksaruhum lil mauti isti'dadan. Dan dia memang mempersiapkan. Karena itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ini orang cerdas. Ini orang yang cerdas. Orang yang pintar. Kita selalu mengatakan orang yang cerdas itu yang berhasil di ujian. Karena dia mempersiapkan. Dia belajar dulu. Dia mempersiapkan semua materi-materi. Sehingga dia lolos dalam ujian-ujian, dalam tes-tes. Begitu juga kematian. Dia mesti ada isti'dad. Kesiapan. Persiapan. Bagaimana supaya dia lolos dalam kematian. Dan kematian yang indah. Orang yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama kali, dia akan diberi taufik untuk cepat bertobat. Diberi taufik untuk cepat bertobat. Serusak-rusaknya dia, sejahat-jahatnya dia, sezalim-zalimnya dia akan segera bertobat. Ketika apa? Ketika dia mengingat kematian. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah akan beri karunia kepadanya sifat qanaah. Sifat ridho dengan apapun yang Allah berikan dalam sisi rizki. Apapun yang Allah tentukan untuk dirinya, dia menerima. Hatinya lapang, diberi keridhaan. Mau banyak, mau sedikit. Mau lebih ataupun kurang. Dia merasa qanaah. Lapang dada dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika apa? Ketika dia banyak mengingat kematian. Sedangkan yang ketiga, Allah akan muliakan dia dengan rajin beribadah. Semangat dalam agama. Ada semangat. Mengingat dia akan meninggal dunia, dia akan meninggalkan dunia ini, dia akan wafat, dia akan mati. Maka dia bersemangat menyiapkan dengan ibadahnya. Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini, kemuliaan-kemuliaan ini akan hilang, akan dicabut oleh Allah. Ketika kita jarang mengingat kematian. Siapa yang lupa, nasiya minal maut, lupa dari kematian, jarang mengingat kematian, maka ujilah bisalas, dia akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, dilupakan dari taubat, sulit untuk bertobat, bahkan mungkin dicabut niat untuk bertobat. Walaupun dia penuh dengan kemaksiatan, dengan kerusakan pada dirinya. Tapi Allah cabut kemauan untuk bertobat itu, Allah cabut. Dia lupa untuk bertobat itu. Orang yang tidak mengingat mati, itu susah untuk bertobat. Walaupun dosa yang dia perbuat adalah besar dan merugikan dirinya. Tapi hal itu tidak mempan
tidak berpengaruh. Dia akan terus lagi berbuat kemaksiatan itu. Dan susah untuk bertobat. Berat hati untuk bertobat. Seandainya dia pun bertobat hanya main-main. Dia lakukan lagi. Ini bahaya. Ketika seseorang, dia lupa untuk bertobat. Padahal Allah sudah berjanji. Man taba min dzambihi kamala dan balah. Siapa yang bertobat dari dosanya, seolah-olah dia tidak pernah berdosa sama sekali. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Tawwab, Maha Penerima Taubat. Kalau dia mau bertobat, Allah beri taubat, Allah ampuni dosanya. Tapi bagaimana kalau dia sendiri tidak diberi taufik untuk bertobat? Ini sungguh satu azab, hukuman yang luar biasa, berbahaya bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan keduanya, hukuman yang Allah berikan bagi orang yang suka melupakan kematian, jarang mengingat kematian, adalah apa? Allah berikan dalam hatinya rasa tidak cukup. Tidak cukup. Selalu kurang. Padahal nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya tidak terkira banyaknya. Berlebihan. Tapi justru dia merasa kurang. Sehingga berbagai cara. Bagaimanapun caranya supaya dia mendapatkan lagi hartanya, kekayaannya, popularitasnya, kedudukan jabatannya. Walaupun dia harus bermaksiat. Walaupun dia harus melanggar syariat. Dia berani lakukan itu. Karena tidak puas. Tidak ada kepuasan pada dirinya dalam urusan dunia. Tidak ada sama sekali namanya qanaah. Rasa cukup. Rasa tenang dengan apa yang ada. Ridho bima qada. Ridho dengan ketetapan Allah. Dengan rizki yang diberi oleh Allah SWT. Ini bahaya. Karena dia tidak akan puas. Barulah kematian yang menghentikan kepuasan. Kemudian yang ketiga, hukuman bagi orang yang jarang mengingat kematian adalah mereka diberi rasa malas dalam ibadah. Rasa malas dalam ibadah. Baru sebentar buka Quran, sudah malas. Membukanya pun malas. Megangnya saja malas. Apalagi sholat. Jangankan sholat sekian rakaat. Berwudunya pun malas. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang seperti ini sebetulnya sedang dihukum oleh Allah. Dia sedang dihukum oleh Allah. Dia dijauhkan dari Allah. Dijauhkan. Semakin jauh, semakin Allah tidak peduli padanya. Ini ketika ia lupa untuk mengingat kematian. Makanya Nabi SAW menegur para sahabat ketika mereka tertawa terbahak-bahak. Sehingga Nabi tegur mereka, Nabi bersabda, seandainya kalian tahu apa yang aku pikirkan, aku risaukan. Seandainya kalian mengingat tentang kematian, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka jangan tertipu dengan orang yang banyak tertawa, terbahak-bahak, terlihat senang, terlihat bahagia. Mereka di mana-mana tertawa, bersenang-senang, bersenda-gurau, bersukaria, dan sebagainya. Padahal mereka sedang dihukum oleh Allah. Dihukum oleh Allah. Dilupakan dari kematian. Seandainya kalian ingat kematian, kata Nabi, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jangan tertipu dengan orang-orang yang banyak tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah tidak ada masalah. Padahal itulah masalah mereka. Mereka sedang mendapatkan masalah yang besar, yaitu dilupakan dari kematian. Maka selalulah kita melihat kematian. Enggak usah lama-lama. Setidaknya kita belajar menyempatkan waktu. Duduk sedikit. Duduk sebentar. Walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Mengingatkan tentang kematian kita. Bagaimana kita mati nanti. Lihatlah kubur.
Lihatlah orang-orang yang telah tiada. Apa yang terjadi dengan mereka? Tentu kita ingin, semua manusia ingin husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Tapi husnul khotimah itu tidak didapat begitu saja. Mesti dengan usaha, dengan keinginan yang kuat, dengan pengorbanan dan kesungguhan, supaya ingin husnul khotimah. Meninggal dunia dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Dalam keadaan Allah senang kepada kita. Tentu, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita akan takut berbuat maksiat, karena kita takut dalam maksiat itulah kita dicabut nyawa kita. Sehingga kita tidak berani menyentuh kemaksiatan apapun. Kita tidak berani mendatangi tempat-tempat maksiat. Karena kita tahu, kita takut bisa jadi nyawa kita dicabut di tempat maksiat tersebut. Digolongkan dengan ahli-ahli maksiat. Kita takut. Sehingga otomatis hati kita tidak ridho untuk duduk di sana. Untuk bersama mereka dengan ahli-ahli maksiat. Yang membuat kita lalai, membuat kita lupa. Kita akan menjaga diri kita. Kita akan mati. Itulah usaha-usaha ketika kita diberi kesempatan untuk mengingat kematian. Sabda Nabi SAW adalah untuk kita semua. Bukan sekedar yang sudah tua, 60 ke atas, 70 tahun ke atas. Tapi kita juga. Siapapun. Yang remaja, yang pemuda, yang dewasa, yang orang tua apalagi. 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Sudah waktunya untuk memperbanyak zikrul maut. Zikru hadhimil ladzat. Zikru hadhimil ladzat. Mengingat, menghancur segala kelezatan. Di situ kita akan melembutkan. Hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah untuk bertobat. Menerima apapun keadaan. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan rezeki. Dalam urusan apapun. Dia ridho kepada Allah. Dan ada semangat. Kesungguhan betul-betul. Untuk senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jauh lebih baik lagi. Hari demi hari adalah penambahan istiadat, persiapan untuk kematian.